Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 3 pekan yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Maka kita bisa melanjutkan dari pembahasan terakhir tentang al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dari kitab Ushul Iman, Syarhu Ushulil Iman, yang mana kita masih berbicara tentang iman kepada hari akhir ini dalam permasalahan nikmat dan azab kubur. Pada halaman ke-58, paragraf yang kedua, qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad dhalla qaumun min ahli az-zayghi fa ankaru 'adzab al-qabri, dan sungguh telah tersesat suatu kaum yang menyimpang di mana mereka mengingkari azab kubur, wa na'imahu, dan mereka mengingkari nikmat kubur, mengingkari azab kubur dan mengingkari nikmat kubur. Za'imina anna dzalika ghairu mumkinin li mukhalafatihil waqi', dan mereka menganggap bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu enggak mungkin. Kenapa? Karena dia itu berselisih dengan kenyataan. Apa maksudnya? Qalu, mereka berkata, fa innahu law kushifa 'anil mayyiti fi qabrihi la wujida kama kana 'alaihi wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala dhiqin. Mereka mengatakan, maka sesungguhnya jikalau kita gali mayit yang ada dalam kubur itu, maka kita akan mendapatkan dia pada kondisinya semula. Kubur itu enggak menjadi luas dan enggak menjadi sempit, segitulah. Makanya enggak ada nikmat kubur dan azab kubur. Kata mereka, kenapa kalau ada nikmat kubur yang dibilang kuburannya diluaskan, kita gali tetap segitu besarnya, enggak jadi sempit, enggak jadi luas. Nah, makanya azab kubur, nikmat kubur itu enggak ada. Ini pendapat orang-orang yang tersesat dalam permasalahan ini. Kenapa kita katakan pernyataan ini, persangkaan ini batil? Wa hadza za'mu batilun, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Persangkaan atau pernyataan ini,
pengakuan seperti ini itu batil. Bisyar'i wal hissi wal aqli. Menurut syariat, menurut panca indera, dan menurut akal. Kok bisa? Kita bahas. Amma syar'u. Adapun menurut syariat, faqad sabaqatin nususud dalatu ala thubuti adzabil qabri wa na'imih. Maka kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang dalil-dalil nas-nas yang menjelaskan tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Wa fi sahihil Bukhari, dan ditambah lagi suatu hadis yang dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, qala, beliau berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di haytanil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di salah satu tempat di Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dua suara manusia yang sedang diazab di dalam kubur keduanya. Mungkin kalian pernah mendengar hadis ini. Wa dzakara hadis, dan dibacakan hadisnya yang panjang. Wa fihi, dalam lafal hadisnya ada cerita Nabi mengatakan anna ahadahuma kana la yastatiru minal baul. Ini hadis yang panjang ceritanya ketika Nabi mendengar dua orang manusia yang diazab dalam kuburnya, maka Nabi SAW mengambil pelepah kurma kan, dan menancapkan pelepah kurma itu di kuburan tersebut dan mengatakan semoga Allah merahmatinya sampai pelepah kurma ini kering. Dan ditanya kenapa ada azab kubur, Nabi mengatakan ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Salah seorang di antara yang diazab ini, dia dahulunya tidak menutup diri ketika buang air kecil. Maksudnya apa? Sembarangan buang air kecilnya, jiprat sana jiprat sini, ya. Ini banyak nggak terjadi? Banyak juga zaman sekarang, banyak. Naik mobil stop pinggir jalan langsung, ya. Kadang nembak ke ban mobilnya dewe, atau merencik ke celananya, ya. Hati-hati. Ini diantara yang diazab di kuburnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dengan lafal min baulihi, dia tidak menutup diri dari buang air kecilnya. Wa annal akhir kana yamshi bin namimah, dan yang lainnya wa annal akhir kana yamshi bin namimah, dan manusia yang lainnya ini yang diazab juga itu karena dia pas masa hidupnya dia suka mengadu domba. Ini dalil yang sangat panjang, sebuah hadis yang menceritakan adanya azab kubur. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan la yastanzihu minal baul. Salah satu di antaranya tidak bersuci ketika buang air kecil. Buang air kecil sudah buang, sudah langsung ke celana lagi pergi, enggak cebok. Enggak bersuci dari buang air kecil. Ini dalilnya. Ketika tahu dalil ini, maka seorang mukmin menjaga dirinya dari najis. Buang air kecil dia bersembunyi, masuk WC di tempat yang tertutup, dia juga jaga jadi cipratannya, dan juga dia jangan suka mengadu domba. Siapa yang suka mengadu domba, dah jelas azab kuburnya. Ini menyatakan bahwasanya buang air kecil tidak bersuci dari buang hadas dan juga suka mengadu domba adalah dosa besar. Kenapa? Karena langsung diazab, diancam dengan azab. Jadi salah satu ciri dosa besar adalah suatu dosa yang disampaikan nas bahwasanya dia diazab dengan neraka. Ya, ketika ada jelas azabnya, maka ini menyatakan dosa besar. Atau dia diancam dengan neraka, maka ini juga dinamakan dosa besar. Ini dalil secara syariat. Adapun wa ammal hissu, dalil secara panca indera kita, yang kita rasakan. Dalil sesuai dengan apa yang kita rasakan. Fa innan naima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahij. Bahwasanya orang yang tertidur, dia melihat dalam mimpinya bahwasanya dia berada di suatu tempat yang sangat lapang. Yatana'amu fihi, dia merasakan kenikmatan di tempat tersebut. Wa au annahu kana fi makanin dikin muhishin, atau dia berada di tempat yang sempit dan menyeramkan. Yata'allamu minhu, dia merasa sakit
tersiksa dengannya. Wa rubbama yastayqizu ahyanan mimma ra'a, dan terkadang dia terbangun dari tidurnya akibat apa yang dia lihat. Saking takutnya, muruknya mimpinya, dia terbangun dari tidurnya. Wa ma'adzalika, kendati pun demikian, fahuwa ala firashihi fi hujratihi ala ma huwa alaihi. Walaupun demikian, dia tetap berada di atas ranjangnya, di dalam kamarnya dalam keadaan seperti itu. Kita ngelihat dia keadaan seperti itu, dia tetap berbaring di kamarnya, tapi dia merasakan sudah sampai luas atau sempit atau menyeramkan, rasa tersakiti sehingga terbangun. Sama halnya kita melihat orang dikubur, tetap seperti itu kuburannya, digali tetap seperti itu, tapi yang dia rasakan bisa jadi dia sudah merasakan keluasan atau merasakan kesempitan, menyeramkan seperti itu. Berdasarkan perasaan kita aja, kemungkinan azab kubur itu ada, sangat mungkin. Karena sudah dibenarkan oleh perasaan kita, oleh panca indera kita. Di kala hidup pun kita telah Allah berikan gambaran bahwasanya azab kubur itu ada dengan adanya mimpi. Saat itu beda, itu kan mimpi. Nah ini Allah membuktikan gambarannya. Bahwasanya sangat mungkin terjadi kita berada di suatu tempat, posisi seperti itu, tapi kita mengalami peristiwa yang luar biasa. Ini dalil secara panca indera. Dalil secara syariat sudah, dalil secara panca indera juga ini sedang dibahas. Wan naumu akhul maut, dan kita ketahui bahwasanya an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Bahkan dikatakan tidur adalah saudaranya kematian. Hikmah tidur banyak sekali. Dengan tidur kita menghikmati bagaimana kita nanti dikubur, ya, mengalami azab atau mendapatkan nikmat kubur. Walihada sammahu Allah Ta'ala, dari inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakannya wafat. Wafat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang yatawaffa al-anfus, menahan jiwa, mewafatkan jiwa. Allah lah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika dia mati. Wallati lam tamut, dan yang belum mati fi manamiha, dalam tidurnya. Makanya kematian, tidur adalah saudaranya kematian. Allah tahan jiwanya. Kalau dia tidur, dia mati, takdir mati, Allah tahan, tidak dikembalikan lagi arwahnya. Ketika dia belum ditakdirkan mati, Allah kembalikan. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka Allah menahan jiwa yang telah Allah takdirkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah kembalikan jiwanya kepada orang yang masih ada jatah hidupnya sampai waktu yang telah ditentukan. Ini secara panca indera kita bisa merasakan adanya nikmat ataupun azab kubur, azab kematian, sebagaimana kita merasakan adanya nikmat ketika tidur dan adanya azab ketika tidur. Wa ammal aqlu, adapun dalil secara akal yang menyatakan adanya azab atau nikmat kubur adalah fa innan naima fi manamihi yarar ru'yal haqqal mutabaqata lil waqi', bahwasanya seorang yang tidur di dalam mimpinya dia bisa melihat suatu penglihatan yang hak, yang benar adanya sesuai dengan kenyataannya. Contohnya apa? Wa rubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatih. Bisa jadi dia mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Siapa saja yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifatnya, maka dia telah melihat Nabi secara sejatinya, hakikatnya. Wa ma'adzalik, walaupun demikian, fannaimu fi hujratihi ala firashihi ba'idun amma ra'a. Pada demikian orang yang tidur, dia masih berada di kamarnya, di atas ranjangnya, jauh dari apa yang dia lihat. Dia jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di kamarnya dan seranjangnya, tapi dia bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keadaan nikmat dan azab kubur. Dia di situ posisi badannya, tapi telah berlalang buana lah dia. Ini gambaran secara akal bahwa nikmat kubur atau azab kubur itu ada. Fa idza kana hadza mumkinan fi ahwalid dunya
afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah. Kalau hal yang demikian aja mungkin dalam perkara dunia, maka tentu lebih mungkin lagi dalam perkara akhirat. Wa amma i'timaduhum fi ma za'amuhu ala annahu law kushifa 'anil mayyiti fi qabrihi lawujida kama kana 'alaihi wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala dhiqin fajawabuhu min wujuhin. Adapun sandaran orang-orang yang mengingkari adanya nikmat dan azab kubur dengan alasan bahwasanya kalau kuburan itu dibongkar, mayitnya di dalam kuburan maka tetap didapatkan dalam kondisi semulanya. Kuburnya enggak nambah luas, enggak jadi sempit. Maka kita bisa menjawabnya dengan beberapa sisi. Di antara yang pertama, annahu la tajuzu mu'aradatu ma jaa'a bihi syar'. Jawaban yang pertama, bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk menentang apa yang datang dari syariat. Yang pertama, syariat menjelaskan dari Al-Quran dan Sunnah adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Maka kita enggak boleh menentang syariat. Ini jawaban yang pertama. Bimithli hadhihi syubhatid dahidati allati law ta'ammala al-mu'arid biha ma jaa'a bihi syar'u haqqat ta'ammuli. Ya. Seperti syubhat ini yang dilontarkan orang. Kalau yang menentang adanya azab dan nikmat kubur ini benar-benar memperhatikan, maka niscaya dia akan mengikuti apa yang datang dari syariat. La alima butlana hadhihi syubha. Dia akan mengetahui tentang batilnya syubhat ini. Kalau dia ta'ammul itu merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi. Ini adalah syair para ulama, betapa banyak orang yang aib, ya, orang yang buruk tapi perkataannya benar. Wa afatuhu minal fahmi saqim, dan pemahamannya itu sakit, salah. Ya. Jadi betapa banyak orang yang perkataannya seakan-akan merasa dia benar, tapi ternyata pemahamannya itu sakit, salah. Ya. Atsani, jawaban yang kedua, bagi orang yang menolak adanya azab kubur dengan alasan tadi, enggak ada perubahan di kuburnya, anna ahwalal barzakhi min umuril ghaibil lati la yudrikuhal his. Bahwasanya perkara barzakh adalah perkara-perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Walau kanat tudriku bil his, kalau seandainya perkara gaib ini bisa dijangkau dengan panca indera, lafatat faidatul imani bil ghaib, maka hilanglah faidah kita beriman kepada yang gaib. Faham? Kita beriman kepada yang gaib karena enggak nampak, karena enggak bisa kita buktikan dengan panca indera, makanya dibutuhkan keimanan. Kalau seandainya bisa kita buktikan panca indera, enggak butuh lagi iman. Ini mik loh, oh ya benar mik, sudah. Justru kita beriman karena enggak tahu bendanya gimana tapi ada. Seperti kita beriman kepada Allah al-ghaib yang tidak nampak, yang tidak kita ketahui. Kalau Allah bisa kita ketahui dengan panca indera, enggak perlu lagi iman, sudah kelihatan ini Allah, selesai. Karena Allah enggak nampak, ghaib, maka yang dituntut oleh Allah adalah keimanan kita tentang adanya Allah. Begitu juga alam barzah, karena enggak bisa diketahui dengan panca indera, maka ini kita dituntut iman. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kalau bisa kita buktikan secara empirik, maka enggak butuh lagi keimanan. Ini jawaban yang kedua. Dimengerti ini kan? Maka Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ditafsirnya al-ghaib Allah, al-ghaib kita enggak bisa melihatnya, dan juga hari kiamat al-ghaib. Perkara-perkara yang gaib yang tidak nampak, tidak bisa dibuktikan secara empirik, maka dibutuhkan keimanan. Ya. Contoh lagi, yang dibutuhkan keimanan ketika kita mengeluarkan harta kita untuk sedekah. Kita punya uang 10 juta, kita sedekahkan 1 juta, berarti uang kita nambah pengurang?
Hah? Secara matematika ngurang, secara iman nambah. Buktikan, gimana buktinya? Ngurang saat di mana-mana 10 kurang 1 tinggal 9. Tapi Allah bilang, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah seperti menanam 1 biji yang tumbuh 7 dahan. Masing-masing dahannya menghasilkan 100 biji. Allah janjikan sedekah itu menambah harta sampai 700 kali lipat. Sekarang butuh apa? Butuh iman. Kalau dibuktikan pakai data empirik, tidak bisa ketemu itu. Di mana-mana 10 kurang 1 jadi 9. Gak mungkin jadi 700. Kan? Ini dibutuhkan keimanan. Wala tusawil mu'minuna bil ghaib wal jahiduna fit tasdiqi biha. Kalau seandainya perkara gaib itu bisa dibuktikan dengan empirik, dengan panca indera, maka akan sama aja dengan orang yang beriman kepada yang gaib dengan yang menentang yang gaib. Kenapa? Dia percaya ketika ada wujudnya kelihatan. Jadi tidak ada faedahnya keimanan kalau hal yang demikian. Jawaban yang ketiga, dari sisi yang ketiga, menjawab orang yang menentang adanya azab dan nikmat kubur, annal adzaba wan na'ima wasi'atal qabri wadiqahu innama yudrikuhal mayyitu duna ghairihi. Bahwasanya azab, nikmat, luasnya kubur atau sempitnya itu hanyalah dirasakan oleh mayit, bukan yang lain. Kok gitu Ustaz? Wa hadza kama yaran naimu fi manamihi annahu fi makanin dayyikin muhishin aw fi makanin wasi'in bahijin walladhi hawlahu la yara dzalika wa la yash'uru bihi. Yang demikian sebagaimana kita melihat orang yang tidur, yang dia melihat di mimpinya dia berada di tempat yang sempit menyeramkan atau berada di tempat yang sangat lapang dan menyenangkan. Dan orang yang ada di sekitar orang yang tidur ini tidak melihat apa yang orang yang tidur ini lihat dan tidak merasakan apa yang orang tidur ini rasakan. Ya kan? Maka mimpi hanyalah dirasakan oleh orang yang tidur. Begitu juga alam barzakh, nikmat kubur ataupun azab kubur hanya dirasakan oleh orang yang mati. Jadi kalau kita mau sering tuduh-tuduhan, tapi ini nggak menyelesaikan masalah ya. Saya pernah mendengar orang yang debat, tapi akhirnya nggak menyelesaikan masalah, yang ada permusuhan. Kalau kamu nggak percaya bahwa saya azab kubur nggak ada, mati. Nanti rasakan ada nggak azab kubur. Ditimpal balik. Ya sudah, kalau kamu percaya kamu mati dulu. Nanti rasakan ada nggak azab kubur untuk kamu. Akhirnya kan nggak ada solusinya. Yang akhirnya musuhan. Ya, sama kayak gitu, nggak ada solusinya. Walaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuha ilaih. Dan pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepadanya. Wa huwa baina ashabihi. Pada saat turunnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di antara teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Fayasma'ul wahya, Nabi mendengar wahyu. Wala yasma'uhu sahabah, dan sahabat enggak mendengar. Padahal sama nih posisi kita, misalnya duduk bareng nih di sini di masjid. Wahyu turun. Misalnya saya Nabi, wahyu turun. Saya mendengar nih. Antum yang ada di sekitar saya enggak dengar. Wa rubbama yatamatsalu lahul malaku rajulan fayukallimuhu. Bisa jadi malaikat menampakkan diri sebagai seorang pemuda ngajak bicara Nabi. Ini antum enggak ngelihat, Nabi aja yang berbicara dengannya. Ketika Nabi lagi khutbah, Nabi mengatakan amin amin karena malaikat Jibril mendoakan sesuatu, Nabi mengucapkan amin, sahabat enggak dengar. Enggak ngelihat. Kan di antara itu. Was-sahabatu la yarawna al-malak wa la yasma'unahu. Gimana sahabat enggak ngelihat malaikat dan enggak mendengar malaikat? Berarti wahyu untuk Nabi. Ya, sama. Yang mendapatkan wahyu Nabi, yang mendapatkan nikmat azab kubur mayit, yang mendapatkan mimpi orang yang tidur. Yang bisa ketemu Allah
mati dulu di yaumul kiamat, masuk surga dulu. Kalau nggak masuk surga nggak ngelihat Allah nanti. Ya, ini diantaranya. Ada bagian-bagiannya. Yang keempat, alasan yang keempat, anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi. Bahwasanya pengetahuan makhluk itu terbatas dari apa yang Allah berikan kepada makhluk itu pengetahuannya. Terbatas. Allah berikan pengetahuan kita terbatas sampai yang bisa kita jangkau saja. Semua yang terbatas. Kita bisa melihat luas, tapi ketika dihalangi tembok nggak bisa penglihatan kita menembus tembok. Allah kasih ilmu yang terbatas, pengetahuan yang dibatasi oleh Allah. Ya. Ini semut di depan aja belum tentu kelihatan mata kita. Allah berikan penglihatan atau idrak, pengetahuan yang terbatas. Wala yumkinu an yudriku kulla mahdud, dan makhluk nggak mungkin bisa menjangkau, melihat setiap apa yang ada. Ini yang dibalik tirai ini aja nggak kelihatan. Fas-samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa kullu syai'in yusbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyya. Langit yang 7 dan bumi, apa saja yang ada dalam langit dan bumi, dan segala sesuatu itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebenar-benarnya. Yusmi'uhu Allah taala man syaa min khalqihi ahyanan. Terkadang Allah memperdengarkan tasbihnya mereka kepada salah seorang dari hamba Allah. Nabi Sulaiman Allah perdengarkan tasbihnya binatang. Nabi pernah mendengar tasbihnya pohon kurma. Ya. Terkadang ada perdengarkan tasbih makhluknya Allah kepada Allah. Wa ma'adzalika huwa mahjubun anna. Walaupun demikian, tasbihnya semua makhluk ini yang Allah katakan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, kita nggak bisa mendengar tasbihnya. Ini pohon bertasbih ini kita nggak tahu bagaimana tasbihnya. Tapi terkadang Allah pendengarkan kepada makhluknya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, pada yang demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah langit yang 7, bumi dan segala yang ada di dalam keduanya. Wa inna min syai'in wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Ini Allah yang jelaskan, Quran surat Al-Isra ayat ke-44. Wa hakadha syayatin, begitu juga para syaitan, wal jinnu, dan juga jin, yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban. Mereka berusaha di bumi ini pergi dan pulang. Sini berjalan, bertebaran di muka bumi ini, pergi dan pulang. Waqad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jin pernah duduk hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan dan jin itu bertebaran, berjalan, pergi, pulang, pergi di muka bumi. Dan jin pernah duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastama'u liqiraatihi. Dan jin itu mendengar bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ansatu, dan mereka diam. Wallau ila qaumihim mundzirin,
Kemudian setelah selesai mereka pergi kepada kaum mereka memberikan peringatan. Wa ma'ahadha, walaupun kondisinya seperti ini, fahum mahjubuna anna. Mereka tertutupi dari kita. Kita nggak bisa lihat. Di sini yang kita lihat manusia. Jin yang ada di sini nggak bisa lihat. Malaikat yang ada di sini nggak bisa lihat. Padahal janji Nabi ada malaikat di sini. Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, saling tadarus, saling belajar di antara mereka, melainkan akan turun pada mereka ketenangan, mereka akan diliputi kasih sayang dan dinaungi oleh para malaikat. Mana malaikatnya nggak kelihatan? Walaupun malaikatnya banyak tapi tertutup dari kita. Setannya banyak juga. Jadi nggak heran kalau lagi kajian seperti ini ada yang masih sibuk main gadgetnya, setannya bisi kan. Lagi kajian ada yang tidur misalnya kan. Setannya ngembusin, tidur gitu. Nah, walaupun demikian itu pun tertutup dari kita. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala. Pada demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai sekalian anak manusia, anak Adam, jangan sekali-kali syaitan menguji kalian, memfitnah kalian, sehingga sebagaimana syaitan menipu kalian, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan bapak-bapak kalian, maksudnya orang tua kalian, Adam dan Hawa, dari surga, yang syaitan telah menjadikan keduanya melepaskan pakaian mereka berdua. Liyuriyahuma sawatihima, agar keduanya menampakkan keburukan mereka berdua, aurat mereka berdua. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan kabilahnya itu melihat kalian dari sisi di mana kalian enggak bisa melihatnya. Ini syaitan ngelihat kita nih walaupun kita enggak bisa ngelihat dia. Ini Allah yang jelaskan. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Teman setia bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah ini sudah bukti nyata. Ya, ada di sini aja kita nggak ngelihat. Sama halnya kita ngelihat kuburan begitu aja nggak ada perubahan. Kita nggak ngerasakannya karena masih hidup. Ya. Dan kita sekarang pun di sini nggak ngerasakan adanya kehadiran jin, adanya kehadiran malaikat. Ya. Apalagi tentang azab dan nikmat kubur. Ini dalil secara sisi yang keempat untuk membantah orang-orang yang mengingkari adanya nikmat dan azab kubur. Ini Quran surah Al-A'raf ayat 27. Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin. Kata muallif di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau sekiranya makhluk tidak bisa menjangkau segala sesuatu, fa innahu la yajuzu an yunkiru ma thabata min umuril ghaibi. Maka dia enggak boleh mengingkari apa yang telah ditetapkan dari perkara-perkara gaib. Walam yudrikuhu, walaupun mereka enggak bisa menjangkaunya. Alhamdulillah, intahad dars, selesai pelajaran ini tentang keimanan kepada hari akhir dan juga sudah masuk waktu sholat isya. Tamam. Ada pertanyaan? Nanti insyaallah pertanyaan kita sambung setelah azan isya. Tafadhal, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ya, silakan Pak.
Ya, Masya Allah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, konsep kubur. Karena ada yang dikubur, ada yang dimakan hewan, ada yang terbakar jadi abu. Bagaimana azab kubur? Justru inilah yang menguatkan adanya kita mesti beriman kepada azab kubur. Kenapa? Kalau orang yang menolak azab kubur tadi beralasan buktinya ketika kita gali kuburan tetap seperti itu, besar atau kecil. Kita jawab, ada yang nggak dikubur. Terus bagaimana dengan dirinya? Makanya alam barzakh, alam yang datang setelah alam kehidupan kita ini, alam kematian disebut alam barzakh. Kehidupan di dalam alam barzakh itulah yang harus kita imani. Adanya azab, adanya nikmat. Ya, alam yang namanya alam barzakh, dan kita katakan nikmat kubur atau azab kubur. Kenapa? Karena memang ini istilah yang dipakai ketika orang yang meninggal dan dikubur akan datang para malaikat. Adapun ketika dia tidak dikubur maka sama. Karena yang jadi itibar adalah dia berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh. Ya. Dimanapun posisinya maka dia masuk kepada alam barzakh. Paham? Jadi ini justru membantah lagi orang yang tidak mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Maksudnya ini alam kehidupan di alam barzakh. Makanya alam barzakh adalah alam penantian untuk sampai kepada hari kiamat. Ketika dia ditakdirkan untuk masuk surga, maka akan tampakkan nikmat kubur atau nikmat di alam barzakh tersebut. Ketika dia ditakdirkan ke neraka, maka akan ditampakkan azab neraka sehingga dia merasakan siksa di alam barzakh tersebut. Kemudian bagaimana dengan apa tadi yang kedua? Apa kaitannya antara azab dan fitnah kubur? Telah kita bahas azab, fitnah. Fitnah kubur adalah imtihan. Fitnah adalah cobaan. Fitnah dalam bahasa Arab artinya cobaan. Ya. Bukan menuduh orang tanpa bukti. Menuduh orang tanpa bukti adalah fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab artinya cobaan. Kok bisa saya tahu dari mana? Ya, karena kita pakai istilah Arab, istilah syariat. Nabi bersabda, "Wa ma taraktu fitnatan asyaddu 'alar rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, cobaan yang paling berat dirasakan laki-laki kecuali wanita. Kalau kalian artikan tanpa apa? Menuduh tanpa bukti, tidak aku ciptakan, tidaklah aku tinggalkan yang paling besar menuduh tanpa bukti. Gimana itu? Dari laki-laki itu wanita, kan bingung. Memang fitnah artinya cobaan. Ujian. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina, ya, dan takutlah akan suatu fitnah, cobaan yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa. Itu arti fitnah dalam bahasa cobaan. Fitnatul kubur, cobaan kubur adalah su'alul malaika, pertanyaan para malaikat di alam kubur. Itu ujiannya, cobaannya di situ. Ditanya pertanyaan malaikat. Ketika mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka dia lulus cobaan tersebut dan dia mendapatkan nikmat kubur. Ketika dia nggak bisa menjawab, maka dia tidak lulus cobaan tersebut dan dia mendapatkan azab kubur. Itu bedanya antara kaitan dengan azab dan nikmat kubur dengan fitnatul qabr. Ya, fitnah adalah ujian, soal, pertanyaan dari para malaikat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitabnya ini, Sarhu Usulil Iman, dan di kitab-kitab lainnya seputar permasalahan fitnatul qabr. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan? Ahlan. Di dalam kubur itu ada siksaan, seperti ternyata di kubur itu meledak ada api dan mayat itu dibelit oleh ular itu. Apakah itu siksa nyata apa bagaimana itu, Ustaz? Yang saya tanyakan itu Kurang jelas ya Pak, gimana? Siksaan apa bagaimana? Siksaan kubur. Iya, siksa kubur. Itu aja. Ya, coba gimana, ulangi jelas-jelas. Apa katanya tadi? Mungkin maksudnya apa benar ada sisa kubur yang memang terlihat oleh kita, Tat? Misalnya kuburannya meledak atau mayatnya dipatok ular, kayak dibelit ular kayak film-film itu, Tat? Sinetron apa? Azab.
Apakah memang benar itu ada? Ya, apakah benar adanya azab kubur seperti pas dibongkar kuburannya ternyata jenazahnya udah gosong gitu kan di film. Wallahu taala alam, keterangan dalilnya nggak ada, tapi ketika memang ada penemuan seperti itu, maka kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Tetap kita ya udah jangan disebarkan, jadikan ibroh saja. Kenapa? Karena Nabi melarang kita mencela orang yang telah mati. Hadisnya tegas larangan dari Nabi SAW. La tasubbul amwat. Jangan kalian mencela orang yang telah mati, karena telah selesai urusannya. Ya, larangan tegas dari Nabi. Jadi kalaupun kita ada penemuan kita gali kuburannya, tahu-tahu sudah dibelit ular, tahu-tahu sudah gosong macam, ya sudah kita berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk seperti itu. Tutup sudah. Jadikan ibroh. Kalau cerita secara umum, saya pernah mendapati ada kuburan ternyata pas dibongkar gosong, maka kita berlindung kepada Allah supaya jangan bermaksiat kepada Allah, biar enggak seperti itu, gitu aja. Jangan sampai buka aibnya. Nabi dan larang telak. Al aslu fin nahyi al haram. Asal dari larangan adalah haram secara usul fikih. Jadi dilarang kita mencela. Nah, itu nasi fulan nah. Kuburannya gosong mayatnya. Itulah galak nian, misalnya gara-gara dia suka mencuri misalnya. Belum tentu. Siapa tahu gosongnya akibat dosa lain, bukan dosa mencurinya. Siapa tahu dia ada dosa lain selain mencuri. Dosa kesyirikannya Allah sangat murka sehingga gosong, kan nggak tahu. Dosa apa yang menyebabkan dia gosong itu? Maka cukup jadi ibroh saja. Jangan dibongkar. Ini yang harus hati-hati. Orang menuduh gara-gara dia suka durhaka misalnya sama orang tua, akhirnya jenazahnya gosong. Ternyata ada orang tetangganya durhaka, terkenal durhaka sekampung itu. Dikuburin, dibuka berapa lama nggak gosong. Akhirnya kendor imannya. Nggak benar berarti itu, kan gitu akhirnya. Jadi sebenarnya itu sekedar ibroh saja, diambil ibroh. Yang jelas azab kubur ketika kita mendapatkan penemuan seperti itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadikan dalil, ya, tapi cukup sebagai ibroh bagi kita sebagai kaum mukminin dan menambah keimanan kita tentang adanya azab atau nikmat kubur. Allahu taala alam. Ya, karena kalau kita dapatkan dari buku-buku perkataan para ulama atau hadis-hadis atau lain tidak Anda dapatkan, tapi kalau dicerita-cerita banyak. Cerita itu sanadnya terputus, bahkan tidak ada sanadnya, gitu kan? La aslalahu, jadi bingung kita. Tapi kalau memang kita sendiri menemukan, ambillah ibrohnya saja. Wallahu taala alam. Cukup ya? Ya. Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, contoh tadi hadis ada 2 dosa yang menyebabkan kena azab kubur tadi Ustaz ya. Salah satunya buang air sembarangan, buang air kecil sembarangan, sama mengadu domba. Bagaimana dengan dosa-dosa besar yang lainnya Ustaz? Tapi sebelum dia meninggal ini, katakanlah dia sudah taubat misalnya, sudah setelah dia apa? Sebelum dia meninggal, dia sudah tobat. Sudah tobat. Ya sudah mengaji, sudah beramal soleh lah Ustaz. Apakah di kuburan nanti masih mendapatkan azab kubur atau lewat Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Tanya bagus, saya pertegas. Tadi di hadis tersebut dikatakan ada yang 2 orang di azab kubur karena satunya suka tidak bersuci dari buang air kecil, yang satunya suka mengadu domba. Bagaimana ketika ada orang dosa seperti itu atau dosa besar lainnya, sebelum meninggal dia bertobat? Apakah masih disiksa? Tidak, ikhwatal iman. Ya. Ketika dia tobat dengan benar, taubatan nasuha, maka akan diampuni dosa-dosanya. Husnuzon kepada Allah. Ketika bertobat, husnuzon kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inni inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangkaan hambaku kepadaku. Maka seorang hamba, seorang mukmin ketika dia berdosa, dia bertobat kepada Allah dan yakinlah Allah mengabulkan tobatnya. Karena kita optimisme, ya, asal tetap dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tobat nasuha. Tobat nasuha saya simpulkan ada 4 syarat, 5 sempurna. Bukan makanan ya.
Pemakanan 4 sehat, 5 sempurna. Ini 4 syarat, 5 sempurna untuk taubatan nasuha. Syarat yang pertama adalah menyesal. Ketika nggak menyesal nggak bisa tobat. Tobat itu karena menyesal dulu. Tobat yang pertama, syarat pertama adalah menyesal. Syarat yang kedua adalah dia minta ampun, istighfar dan sholat 2 rakaat. Sholat kok ada digandengkan dengan sholat? Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang berdosa kemudian mohon ampun kepada Allah dan sholat 2 rakaat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka setelah dia istighfar, setelah dia menyesal, dia istighfar dan dia sholat 2 rakaat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, al-azmu, berazam, berkomitmen untuk tidak mengulangi. Untuk tidak mengulangi. Berazam, berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Syarat yang keempat adalah mengisi dengan kebaikan. Dalil yang ketiga tadi adalah firman Allah Quran surat Ali Imran. Tsumma lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dia tidak berani mengulangi lagi dosanya sedangkan dia mengetahui. Jadi enggak mengulangi yang ketiga. Yang keempat tadi mengisi dengan kebaikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi kita mengisi kebaikan dengan tujuan menggugurkan dosa-dosa itu. Ya, menutupi dosa-dosa itu. Ini 4 syarat tobat nasuha. 5 sempurnanya apa? 5 sempurna ketika ada dosa yang berkaitan dengan manusia diminta kerelaannya. Pernah mencuri, minta keriduannya, balikin. Terus kalau nggak mampu balikin, minta keriduannya. Menzolimi orang, minta maaf, minta kerelaannya atau minta dibalas, nggak apa-apa. Ustaz, kenapa gitu? Itulah nanti kalau kita nggak minta kerelaannya, nanti kita kena hadis muflis. Datang di akhirat bawa pahala sholat, sedekah, puasa, zakat, tapi pernah menzolimi orang. Akhirnya orang ini didatangkan, pahala sedekah kita dikasih ke dia. Datang lagi yang lain pernah dizolimi, pahala sholat dikasih ke dia. Habis pahala kita, dosanya dia kasih ke kita. Tak jadi masuk surga. Itu hadis muflis, hadis orang yang bangkrut. Jadi ini tatkala dipenuhi 4 syarat 5 sempurna taubat ini, optimisme yakin Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuni dosanya. Insyaallah. Wallahu taala alam. Mungkin ini cukup, sudah lama kita berlalu dari salat Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.